Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Kawan TV rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Pemirsa Kawan TV rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 ada satu ayat, yaitu ayat 186, kelihatannya tidak berkaitan dengan Ramadan, tetapi sebenarnya juga berkaitan. Jadi kalau kita lihat ayat 183, 184, 185 itu berbicara tentang Ramadan dan puasa, dan 187 juga berbicara tentang puasa. Tetapi pada ayat 186 ini berbicara tentang doa. Kalau ayat 183 Allah bercerita tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim harus berpuasa. Kemudian ayat 184 berbicara tentang waktu bulan Ramadan yang sudah ditentukan, serta orang-orang yang bisa meninggalkan puasa, yaitu orang yang sakit maupun orang yang sedang melaksanakan bepergian atau melaksanakan safar. Terus kemudian ayat 185 itu berkaitan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ayat 187 itu berkaitan dengan diperbolehkannya, dihalalkannya kita melaksanakan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan, khususnya di malam hari. Sedangkan untuk ayat 186 itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Di dalam ayat 186 Allah berkata, jika engkau bertanya padaku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Jadi Allah itu adalah dekat dengan kita. Jika engkau berdoa, maka akan aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Tetapi Allah menginginkan kita semua ini hendaknya menjalankan perintahnya, falyastajibu li, dan wal yu'minu bi, dan kita beriman kepada Allah SWT agar kita tentunya tergolong orang-orang yang benar. Hadirin pemirsa Kawan TV rahimakumullah, di dalam ayat 186 kelihatannya hanya berbicara tentang doa, tetapi sebenarnya ada kaitannya dengan ayat 183, 184, ayat 185 dan 187. Ini menunjukkan bahwa di bulan suci Ramadan ini juga ada waktu-waktu yang mustajabah. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang waktu-waktu mustajabah, tempat-tempat yang mustajabah, dan orang-orang yang mustajabah di dalam berdoa.
Hadirin pemirsa kawan TV rahimakumullah, Allah sudah meyakinkan bahwa ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku ini bertanya kepada aku, kepada Allah, katakanlah, hai Muhammad, hai manusia, bahwa aku itu dekat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain juga dikatakan bahwa kedekatan Allah dengan kita itu seperti kayak urat leher nadi kita dengan kita. Jadi sangat dekat sekali. Oleh karena itu, mintalah kepadaku, maka akan aku beri. Tetapi Allah mensyaratkan fal yastajibuli, maka hendaklah engkau menjalankan perintah Allah. Salah satunya di bulan suci Ramadan ini adalah kita puasa. Dan kita beriman dan kita yakin bahwa puasa ini adalah sebuah perintah wajib. Kita yakini bahwa ini adalah perintah Allah. Dan semuanya ini supaya kita termasuk golongan orang-orang yang benar. Maka yakinlah bahwa doa kita akan terkabul manakala kita berdoa. Oleh karena itu, pemirsa kawan TV rahimakumullah, waktu-waktu yang mustajabah di bulan suci Ramadan ini, yang pertama kita urutkan dari yang pertama adalah pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dimulai pukul 1 sampai dengan sebelum subuh atau pukul 4. Sedangkan sepertiga sebelumnya tentunya adalah dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 1. Dan sepertiga awal adalah sehabis Isya sampai dengan jam 10 malam. Tentunya kalau kita mau tahajud, sholat malam, adalah dimulai dengan tidur. Lah, sepertiga malam terakhir ini jam 1 sampai dengan jam 4 kita diharapkan untuk bangun, dan itu adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa. Suasana hening sekali. Terus kemudian yang kedua adalah pada waktu kita sahur. Itu adalah juga waktu yang mustajabah. Kemudian yang ketiga adalah sepanjang kita puasa, itu juga mustajabah. Orang-orang yang berpuasa itu doanya insya Allah akan dikabulkan dengan berdoa. Terus kemudian yang keempat adalah pada saat kita berbuka puasa, itu juga waktu mustajabah. Betapa saat kita itu berbuka puasa itu kita dekat dengan Allah. Maka waktu-waktu mustajabah sekali lagi adalah waktu-waktu cenderung kita dekat dengan Allah. Jadi waktu berbuka puasa itu kita juga dekat dengan Allah. Maka kenikmatan orang yang berbuka puasa itu adalah pada saat air masuk ke dalam tenggorokan, itu nikmat sekali. Terus kemudian yang nikmat yang kedua, manakala kita besok di akhirat itu juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT karena kita puasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah pada waktu kita pada saat azan, itu juga waktu mustajabah kita berdoa. Dan pada saat azan dan iqomah itu juga waktu mustajabah. Terus kemudian pada waktu malam Lailatul Qadar itu juga mustajabah. Pada waktu hujan deras itu juga mustajabah. Pada waktu itu semua
adalah waktu-waktu mustajabah. Di samping itu juga ada tempat-tempat mustajabah. Tempat-tempat mustajabah pada waktu kita berdoa adalah pada saat ini cenderung banyak ada di Mekah Madinah, di Raudhah, di Multazam, kemudian di Arafah, kemudian di Pancuran, kemudian di Hijir Ismail, kemudian di belakang makam Ibrahim, terus kemudian di Arafah ya pada waktu kita wukuf. Di samping itu juga ada tempat yang ada di Indonesia, yaitu di masjid-masjid. Itu juga tempat yang mustajabah. Karena masjid itu ada energi positifnya, sehingga itu menjadi tempat yang mustajabah. Di samping ada waktu, ada tempat, ada juga orang yang mustajabah. Orang yang mustajabah itu adalah, pertama adalah orang yang orang fakir miskin, yang termasuk orang yang terdolimi juga, itu termasuk juga orang-orang yang doanya mustajabah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, Nabi, Rasul, Kiai, ulama, itu juga termasuk orang-orang yang mustajabah di dalam berdoa. Oleh karena itu ada waktu mustajabah, ada tempat mustajabah, ada orang-orang yang mustajabah. Bukankah kita pernah mendengar cerita di dalam hadis bahwa ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua, terus kemudian dengan menunjukkan amal baiknya, itu juga termasuk mustajabah. Jadi amal kebaikan pun juga termasuk bisa menjadi mustajabah bagi kita. Pada saat kita kalut, pada saat kita sedih, marilah kita berdoa dengan sambil menunjukkan amal soleh kita. Orang yang terperangkap di dalam gua itu yang pertama adalah orang yang senang atau senantiasa taat kepada orang tuanya. Orang tuanya itu senantiasa dihormati, kemudian makan, minum, mau ke mana saja juga difasilitasi. Bahkan anak dan istrinya saja dinomor 2-kan untuk menghormati orang tuanya. Akhirnya orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu batu yang menutupi gua itu, akhirnya bisa terbuka. Kemudian yang kedua, orang yang menunjukkan amal kebaikannya juga, yaitu orang yang tidak jadi melakukan zina kecuali dengan jalan yang benar. Ada seorang pemuda mempunyai sepupu, terus kemudian dia sangat cinta sekali. Pada saat mau melakukan, terus kemudian dari sang gadis itu mengatakan, hai fulan, hai hamba Allah, lakukanlah ini setelah engkau aku nikahi. Akhirnya tidak jadi melaksanakan. Itu pun juga menjadi amal kebajikan. Terus kemudian yang ketiga itu adalah seorang pengusaha yang mempunyai karyawan, tetapi ada satu karyawan yang tidak mau mengambil gajinya. Terus kemudian dari seorang pengusaha ini gajinya dibelikan kambing, kemudian beranak pinak banyak, padahal orang ini sudah berlalu pulang, artinya tidak kembali ke perusahaan, tapi kembali meminta gajinya. Akhirnya dipetunjukkan, itulah gajimu semua, adalah hewan kambing yang menutupi gunung ini, itu kepunyaanmu, ambil semuanya. Akhirnya dari amal kebajikan pun itu bisa dijadikan sebagai panjatan untuk kita berdoa supaya doa kita mustajabah. Oleh karena itu, pemirsa Kawan TV rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini, waktu-waktu mustajabah,
kemudian tempat-tempat mustajabah juga hendaknya di masjid-masjid itu kita ramaikan dengan tarawih, dengan tadarus dan sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa minta doa kepada orang-orang fakir miskin lewat zakat sedekah kita. Itulah pemirsa Kawan TV rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ini, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat di bulan suci Ramadan ini. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.